Kusanjung Engkau, Yes. Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Engkau di hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Amen. Yes. Amen. Kami mengucap syukur. Di bulan ini kami rayakan kedatangan-Mu ke muka bumi ini Tuhan. Kami mengenang peristiwa 2000 tahun lalu Tuhan. Engkau turun ke dunia ini untuk mengambil bagian apa yang harus kami lakukan. Engkau yang lakukan itu Tuhan. Harusnya kami mati, Engkau lakukan, Engkau mati untuk kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Beracaralah pada siang hari ini. Berkata-katalah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ini yang kesekian kali saya ada di tempat ini, tapi ini yang pertama kali saya khotbah di tempat ini. Ya, haleluya ya. Karena saya bersama tim selalu bawa tim, ya saya bawa kesempatan untuk teman-teman untuk sharing. Tapi hari ini saya mau terpanggil untuk menyampaikan sesuatu ya kepada ibu-ibu, bukan bapak di sini. Bapak cuma tiga. Oh iya. Haleluya. Iya. Kita paling ganteng ya Pak Ben. Amin ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Iya. Ya, hari ini tema saya sebetulnya singkat saja, hidup untuk siap menderita. Siapa yang siap menderita? Enggak ada pasti. Oke, coba kita lihat ayat firman Tuhan. Matius 20 ayat 28. Coba minta tolong ya. Matius 20 ayat 28 sudah ya. Coba sama-sama kita baca ayat ini baik-baik. Supaya mulut berkata, telinga mendengar, hati menyimpan ya. Oke. 3, 2, 1. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Dahsyat ayat ini. Saya renungkan, saya dapat tema ayat ini dari Pak Ben. Saya pelajari ayat ini baik-baik ya. Wah, apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan dari ayat ini ya? Satu kata saja, yaitu apa? Penderitaan. Yes. Saya mau tanya nih, siapa yang di sini mengaku anak Tuhan? Yang mengaku anak Tuhan, angkat tangan. Semuanya angkat tangan, pasti. Ya. Kalau anak Tuhan pasti melakukan apa yang dikerjakan bapaknya, betul kan? Saya punya anak pasti mengerjakan apa yang saya kerjakan, ya. Nah, saya tanya nih sama ibu-ibu ya, melayani enak nggak? Melayani dibanding yang dilayani enak mana? Melayani gitu, ya kan? Terus memberi nyawa, mati gitu ya. Ya, untuk seseorang enak nggak? Waduh, nanti dulu penderitaan itu, ya kan? Rugi lah kalau kita bilang begitu ya. Nah, jadi tapi apa yang terjadi kalau baca ayat ini baik-baik ya? Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani. Padahal Anak Manusia itu siapa sih? Yesus ya? Dia Tuhan bukan? Dia Allah bukan? Tapi kok firman ini tulisnya datang bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk salah nulis nggak ya?
Oh, dia raja kan? Dia Allah kan? Dia Tuhan kan? Tapi kok datang ke sini kok melayani? Melayani, kalau yang melayani itu hamba kan? Ya, ART ya, kalau di rumah ada ART gitu ya. Itu kayak melayani kan? Hamba. Dulos. Tapi ini ayat ini mengatakan demikian. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Wajar nggak kalau Tuhan dilayani? Wajar. Sangat wajar. Tetapi apa yang terjadi? Dia datang untuk melayani. Ini loh persoalannya. Saya renungkan, kok begitu ya Tuhan kita ini. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya anak-anak, ya, anak-anak maunya dilayani. Tuhan maunya melayani, kita maunya dilayani. Terbalik-balik nih. Nah, ini persoalannya. Jadi makanya saya mesti dapatkan sesuatu untuk semua teman-teman hari ini, bahwa penderitaan ya yang Yesus alami ya pada saat dia enak di surga. Enak kan Tuhan di surga? Enak kan Tuhan lagi di surga, enak-enak disuruh Allah Bapa turun ke dunia. Yang tadinya enak hidup di surga turun ke dunia, tetapi menderita akhirnya. Nah, jadi saya mesti katakan bahwa Bapa yang kita mengaku Kristus adalah Bapa itu siap menderita untuk kita loh. Bahkan apa dikatakan di situ? Memberikan nyawanya untuk tebusan. Jadi udah menderita hidupnya dan harus mati pula untuk kita. Luar biasa ya Tuhan kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya pelajari, menderita itu menurut kamus besar ya, itu adalah sesuatu, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ya kan, setiap orang selalu berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan. Saya percaya ya, setiap orang berusaha untuk menghindari itu. Nah, tetapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara, Tuhan kan, tadi saudara ngangkat tangan semua loh. Saya lihat gak ada yang gak angkat tangan. Ngaku anak Tuhan, ya, semua angkat tangan. Tapi kalau saya tanya, saudara siap menderita? Siap. Masih ada 8 orang yang enggak. Ya, ayo semangat dong. Semangat ya. Saya mesti ajarin firman. Saya ajarin firman hari ini. Kebenaran yang saya harus sampaikan. Mungkin buat telinga kita nggak enak, mungkin hati kita nggak enak. Kok gitu sih? Menderita, ya nanti dulu. Siapa yang mau menderita? Tetapi firman Tuhan mengajarkan, ya. Saya katakan ya, Tuhan mengingatkan kita sebagai ahli waris kerajaan surga harus siap menderita selama hidup di muka bumi ini. Amin. Aminnya itu 3 orang. Saya ulangi lagi nih supaya mengerti. Sebagai ahli waris kerajaan surga, ya, kita harus siap menderita selama hidup di muka bumi ini. Amin. Mau tahu ayatnya? Mari kita buka Roma 8 ayat 17. Buka Roma 8 ayat 17. Apa dikatakan di sana? Jika kita adalah Ya. anak, maka kita juga adalah ahli waris. Sorry, ya kencang. Ayo baca. Pakai apa? Roma 8 ayat 17. Ayo. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Ya. Kita ahli warisnya bukan? Ahli waris. Ahli waris. Catat baik-baik. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ayat firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya pendeta, bukan. Tetapi firman Tuhan bahwa kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, ahli waris harus menerima janji-janji Allah. Katakan amin. Saudara mau terima janji Allah? Amin. Mau?
Mau sekali lagi? Mau. Siap menderita? Siap. Nah, itu dia. Baru benar ya, kalau kita harus siap menderita bersama-sama dengan Dia. Dia menderita, Bapak Ibu. Saya sudah berapa kali ke Israel. Saya sudah berapa kali melihat bagaimana Yesus perjalanan ziarah di tempat-tempat di mana Yesus hidup. Wow, sangat menderita. Jadi kalau saudara, mohon maaf, kita ini hidup lebih enak daripada zaman Yesus hidup. Ya, di mana Yesus ditaruh di rumah Imam Kayafas di dalam tanah, saudara akan melihat dia menderita. Di mana dia ditaruh di dekat tempat Pontius Pilatus dan disiksa di sana, menderita. Banyak berapa tempat yang kita harus bisa lihat sampai hari ini di mana Yesus menderita untuk kita semua. Jadi kalau kita menderita saat ini, tidak seimbang dengan apa yang Dia alami. Amin. Dia jauh lebih menderita. Jadi penderitaan itu harus dilewati. Bagaimana cara melewati penderitaan? Mau tahu caranya? Mau tahu? Mau? Gampang. Nikmati saja penderitaan itu dan mengucap syukur. Amin. Nikmati penderitaan. Karena ada orang yang tidak bisa menikmati penderitaan, akhirnya ya stres, kecewa, sakit hati, sampah masuk semua ke dalam hatinya. Orang yang mengucap syukur, dia membersihkan hatinya. Amin. Semakin banyak mengucap syukur, hatinya semakin bersih. Jadi ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Ya, egois manusia memang begitu. Maunya enak-enak saja. Yang tidak enak tidak mau dialami. Itu sifat egonya manusia. Sehingga apa? Kalau ada yang tidak menyenangkan hatinya, dia pasti nolak. Ya, dia tidak peduli. Tuhan mau kita alami, nggak mau. Ya. Siapa di sini yang mau menderita? Kalau ditanya nggak mau. Tapi kalau Tuhan suruh, engkau harus mengalami ini. Ucap syukurlah. Terima kasih Tuhan, kalau saya harus alami ini. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Yes, itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita menolak realitas. Semakin kita menolak realitas, kita semakin tenggelam, kita semakin kehilangan damai, kehilangan sukacita. Kita harus menerima segala sesuatu. Kita mau menerima yang baik, tetapi kita juga harus menerima yang tidak baik. Ayub menderita, lebih menderita dari kita saat ini, tapi dia bisa menerima. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Allah memberi yang baik, Allah juga yang memberi yang tidak baik. Amin. Mengucap syukur. Sudah bisa sekarang? Amin. Ya, jadi bagi kita sebagai orang Kristen, penderitaan itu merupakan anugerah. Wow, apalagi nih Pak Pendeta, kok penderitaan anugerah? Ya, saya harus katakan penderitaan itu anugerah. Bagaimana kita memahami? Kita buka yuk Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Coba bacakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Yes. Haleluya. Ya. Jadi sebab kepada kamu dikaruniakan
bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Katakan amin. Jadi saudara jangan terkecoh oleh dunia bahwa anugerah itu yang baik-baik saja. Penderitaan itu adalah anugerah. Jadi kita harus memahami apa yang Tuhan kehendaki. Saatnya Tuhan memberkati kita, puji syukur kepada Tuhan. Tapi pada saat Tuhan menganugerahkan kita penderitaan, puji syukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Jadi sikap yang demikian yang harus kita miliki. Jadi anugerah Tuhan jangan dibatasi oleh keadaan baik-baik saja. Justru keadaan yang tidak baik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita harus memikul salibnya Tuhan. Penderitaan adalah salib yang harus kita pikul. Mungkin salib kita berbeda-beda. Ya, saya punya salib berbeda dengan ibu-ibu semua di sini salibnya. Tapi penderitaan sama. Penderitaan penderitaan. Apapun itu bentuknya. Karena penderitaan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi harus kita alami dalam hidup kita. Jadi saya percaya Yakobus 5 ayat 13 mengingatkan kita, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baca ya, kita baca ya, Yakobus 5 ayat 13, ayo baca sama-sama yuk. Dari tadi ibu ini, yang lain coba mau dengar 3, 2, 1. Baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi, kalau kita sedang menderita, apa yang kita harus lakukan? Doa. Luar biasa enggak? Akibat kita menderita, kita jadi berdoa, bernyanyi pada saat hati kita gembira. Ya, Tuhan bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Pada saat hati kita susah, kita berdoa. Begitu hati kita sukacita, kita bernyanyi. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Ya. Jangan kita dibatasi oleh materi, oleh apa yang terbatas itu. Semuanya sia-sia kata Tuhan. Hatimu loh itu, hatimu. Gimana hatimu? Ya. Jadi penderitaan itu ya harus kita nikmati. Ya. Jadi mengikut Tuhan itu tidak bisa sepotong-sepotong, ya, parsial. Mau yang baik-baiknya saja, nggak bisa, saudara. Karena Tuhan datang saja menderita untuk kita. Loh, kita nanti ada waktunya kita akan hidup mengalami hidup yang tidak ada penderitaan. Saudara mau nggak? Mau nggak? Yang tidak ada penderitaan, mau kan? Nanti di surga bersama dengan Bapa. Amin. Selama di muka bumi ini masih ada penderitaan, masih ada air mata. Tapi satu saat kita akan hidup bersama dengan Bapa, tidak ada penderitaan. Amin. Jadi kita percaya bahwa mengikut Kristus berarti menerima apa adanya, sesuai dengan yang Tuhan mau. Inilah aku Tuhan, lakukan apa yang kau mau. Mengucap syukur saja setiap hari. Kita harus bersyukur. Bahkan pada saat penderitaan yang menurut kita, ukuran kita, ya, setiap orang berbeda-beda loh ukuran penderitaannya, kadarnya. Ada yang merasa, waduh ini aku paling mengalami paling berat ini Tuhan. Dia nggak sadar di sebelahnya penderitaannya lebih berat dari dia. Setiap orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, biarlah hati kita bersyukur, ya. Dan satu ayat terakhir yang saya sampaikan, 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Saya bacakan buat saudara.
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara menderita, udah gak usah malu. Iblis itu selalu mendakwa kita. Ya, iblis selalu mendakwa kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah mendakwa kita. Justru Tuhan menyambut kita. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengakui dosanya, orang-orang yang mengambil jalan kembali kepada Tuhan, Dia sambut. Ya, seperti anak yang bungsu yang kembali kepada bapaknya. Itulah Allah kita. Dia tidak pernah mendakwa kita. Hanya iblis yang mendakwa kita. Jadi nggak perlu saudara malu. Tuhan, ini aku kembali kepada Engkau. Mau semuanya begitu? Miliki semangat seperti itu. Kita harus semangat. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia mau kita kembali kepada Dia. Dia mau di mana Dia ada, kita juga ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau firman-Mu sudah hamba sampaikan. Untuk kami sebagai anak Tuhan, siap menderita Bapak. Apapun persoalan yang kami alami, kami tahu Engkau turut bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadamu. Oh, sebab itu Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami. Kami tahu kami mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kami. Kami harus lewati. Tetapi kami percaya ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami akan kuat karena ada Engkau yang selalu menguatkan kami. Kami akan melewati penderitaan ini dengan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu pada waktunya kami hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.